Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Selamat salam malam, salam sejahtera untuk sejahtera kita untuk semua. kita semua. Yang terhormat Bapak Niki Ratama Mkom selaku dosen mata kuliah pemrograman 2 yang telah memberikan tugas untuk UAS dari kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan sistem aplikasi bayaran parkir. Kami adalah kelompok E yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Adinda, Gayung Destanto, Meliana Utami, Muhammad Fikri Anafin, dan saya sendiri, Sairul Anam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi pembayaran parkir yang di dalam presentasi kami ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan pembuatan aplikasi, metode pembuatan Metode pembuatan aplikasi, aplikasi, kesimpulan dan kesimpulan saran, dan saran, serta nanti serta kami nanti akan kami akan mempresentasikan mempresentasikan aplikasi yang telah aplikasi yang kita telah buat. kita buat. Baik, latar belakang. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi begitu pesat sehingga diperlukan suatu sarana yang bisa mendukung untuk memudahkan pekerjaan di segala bidang dan juga mengembangkan instansi yang terkait dengan adanya teknologi yang lebih mendukung termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Jumlah transaksi atau jumlah kendaraan yang keluar masuk area parkir tidak sedikit sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan transaksi yang akan merugikan pengelola parkir dengan nilai rupiah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sistem parkir terotomatis ini sangat diperlukan untuk membantu pekerjaan karyawan yang dapat mendapatkan data yang akurat tentang parkir. Identifikasi masalah. 1. Masih banyak lahan parkir yang melakukan pengelolaan keluar masuk kendaraan secara manual dan tidak efisien di zaman yang serba canggih ini. Kedua, karena banyak kendaraan yang keluar masuk lahan parkir, data-data yang akan dimasukkan ketika kendaraan masuk dan dicari ketika kendaraan keluar cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data tersebut. Next-nya, rumusan masalah. Apakah sistem ini dapat menyelesaikan masalah perparkiran yang ada? Kemudian yang kedua itu ada bagaimana membangun suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data suatu sistem parkir. Yang ketiga itu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mendata kendaraan yang masuk dan keluar area parkir. Dan yang keempat ada bagaimana cara pembuatan sistem aplikasi pembayaran parkir menggunakan program NetBeans. Dan yang terakhir itu ada bagaimana cara menghitung kendaraan yang masuk dan keluar parkir. Next. Dan tujuan pembuatan aplikasi kita itu adalah dari pembuatan sistem aplikasi pembayaran parkir ini adalah untuk membuat suatu aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengelola sistem pembayaran parkir supaya keluar masuknya kendaraan yang parkir dapat menjadi lebih baik. Metode pembuatan aplikasi. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah metode prototyping. Prototyping juga dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh. Menggunakan dalam pembuatan aplikasi pembayaran parkir ini, kita menggunakan beberapa software sebagai berikut, yaitu 1. Java NetBeans, dan yang kedua yaitu Exam. Berikut merupakan tampilan awal ketika aplikasi dijalankan. Jadi kita tinggal masukkan name dan password yang ada di database. Setelah login berhasil, maka akan muncul
aplikasi ini merupakan aplikasi yang terbuka setelah login berhasil. Sekarang masuk ke menu kendaraan masuk. Yang pertama itu menyimpan. Di sini kita hanya perlu masukkan nomor polisi, dan jenis kendaraannya saja. Jika berhasil maka akan seperti ini. Selanjutnya mengubah. Ini kita bisa memilih yang ada di dalam tabel. Ini kita bisa merubah jenis kendaraan dan nomor polisi. Tampilannya jika sukses. Jadi ini menu lihat. Ini biasanya kalau aplikasi buka belum ada tampilannya, bisa edit. Selanjutnya tombol hapus data yang ada yang telah kita masukkan. Selanjutnya menu cari. Di sini mencari berdasarkan nomor plat. Selanjutnya membersihkan, ini untuk membersihkan isi dari tekstil. Menu keluar untuk selanjutnya ada kendaraan keluar. Di sini ada fungsi cari, hapus, simpan, dan lihat. Yang pertama fungsi lihat seperti menu sebelumnya untuk melihat data yang ada dalam database. Lalu menu cari, ini menu cari tujuan untuk mencari data pada database data kendaraan keluar. Di sini mencari menurut nomor plat. Selanjutnya menu hapus. Ini fungsi untuk menghapus data pada kendaraan keluar. Selanjutnya menu simpan. Sini harus memilih data yang ada pada kendaraan masuk. Jika ingin menghapus data pada kendaraan masuknya sekaligus, maka tinggal tekan yes. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Berdasarkan hasil presentasi dari rekan-rekan saya tadi, saya akan mereview sedikit tentang aplikasi yang telah kami buat. Tadi ada sistem aplikasi pembayaran parkir, di mana kita pertama masuk ke menu login, yang dimana menu login ini sudah disetting username dan passwordnya seperti biasa, yaitu admin untuk username dan 123 untuk passwordnya. Dalam aplikasi ini kita memiliki dua menu, yaitu untuk kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Untuk kendaraan masuk kita bisa mencatat kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke dalam parkir kita, lahan parkir kita ini, dengan memasukkan nomor polisi dan jenis kendaraan. Untuk nomor tiket atau ID-nya kita sudah menggunakan auto increment dalam database-nya, sehingga akan otomatis menambahkan nilai secara berurutan. Dan di menu kedua ada kendaraan keluar, karena kita bisa melihat data kendaraan yang telah masuk untuk
dilacak. Jika saat kendaraan akan keluar, kita bisa memilih data-data tersebut. Dari aplikasi tersebut kita menggunakan aplikasi Java NetBeans yang berbasis bahasa Java. Dengan localhostnya kita menggunakan phpMyAdmin. Untuk kesimpulannya, sistem aplikasi pengelolaan parkir merupakan sebuah sistem aplikasi yang dibuat guna membantu petugas parkir dalam mendata kendaraan seperti mobil dan motor yang akan masuk dan keluar lahan parkir yang dikelola oleh petugas tersebut. Aplikasi ini dapat mendata nomor kendaraan serta tanggal masuk dan keluar kendaraan dari area parkir tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menghitung jumlah biaya parkir per jam terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan penerapan aplikasi ini, maka semua data-data transaksi akan tercatat secara rapi dan tersimpan di dalam database, sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan terkait pengelolaan parkir. Berdasarkan dari presentasi yang telah kita lakukan tadi, kami memiliki beberapa saran, yaitu sistem aplikasi pengelolaan parkir ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan data-data yang diperlukan oleh pengelola agar sistem aplikasi ini lebih sempurna lagi. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dengan menggabungkan sistem yang lain seperti pendeteksi lahan parkir kosong dan kartu langganan parkir bagi pengguna yang berlangganan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem aplikasi pembayaran parkir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.